orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat atau orang-orang yang fasik. Jadi kalau orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, mereka ini sudah mulai mensucikan, sudah mulai membela, sudah mulai memuji orang-orang yang jahat atau orang-orang yang fasik, nanti pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencabut penjagaannya dan juga perlindungannya. Jadi istilahnya apa? Barakallahu fikum, jangan menjadi penjilat. Jangan menjadi penjilat. Jadi ada orang fasik, orang jahat, orang zalim, terus dipuji habis-habisan, seakan-akan dia orang yang masya Allah, padahal orang yang innalillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la tanna ilma wa rzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di sini Imam Al-Hafidz Al-Muqayyim rahimahullahu taala mengutip beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan tentang bahaya dosa dan maksiat. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim." Bahwa manusia itu tidak akan binasa hingga mereka mencari-cari alasan dari dosa-dosa mereka. Perhatikan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yahlikan nas." Manusia itu tidak akan binasa, maksudnya tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditimpakan musibah atau azab oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mencari-cari alasan dari dosa-dosa mereka. Maksudnya adalah Allah Ta'ala la yahlikun nasa hatta yuksiru minad dhunub, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan manusia hingga manusia itu berbuat banyak dari dosa dan kemaksiatan, thumma la yatubuna minha, kemudian mereka tidak bertobat daripadanya, fa inda dzalika lam yabqa lahum udhrun, dan di sini mereka tidak memiliki alasan lagi, fayastahiquna al-uqubah, dan mereka berhak untuk mendapatkan uqubah atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Intinya apa? Jikalau kemaksiatan itu sudah merajalela hatta yuksiru minadz dzunub, kemudian sudah merajalela, jadi berbagai macam kemaksiatan, Pak, ini yang dimaksud ya. Mereka melaksanakan berbagai macam kemaksiatan, banyak sudah. Terus mereka ini nggak bertobat. Ini keadaan yang bahaya. Ini keadaan yang bahaya. Ini keadaan yang dalam arti Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menurunkan hukumannya. Dan mereka tidak memiliki udhrun, dan mereka tidak memiliki alasan lagi. Apa alasan untuk kalian itu bisa menahan iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Sementara kalian ini tastamirun, dalam arti selalu melaksanakan kemaksiatan tersebut. Ini hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Wajibnya perkara apa? Wajibnya perkara apa? An-nahyu 'anil munkar. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Jadi jangan hanya amar ma'ruf, nahi mungkarnya enggak ada. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bergandengan. Jadi sebagaimana kita ada kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf, mengajak yang lain untuk berbuat kebaikan, betul atau tidak? Ada juga kewajiban untuk mencegah yang lain dari kemungkaran atau kemaksiatan. Dan berhak bagi siapapun untuk menasihati yang lain, bahkan itu tanda cintanya kepada orang tersebut jikalau dinasihati. Akan tapi nanti bertingkat-tingkat, Pak.
ada beberapa tingkatan dalam memberi nasihat itu. Intinya apa? Harus ada yang namanya nahi mungkar. Harus ada yang namanya nahi mungkar. Dan pastinya barakallahu fikum, bukan yang dimaksud atau difahami dari nahi mungkar itu adalah gebukin orang, mukul orang. Tidak seperti itu juga. Akan tapi menjelaskan kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang jelas dan tegas bahwa itu adalah suatu maksiat, kemungkaran yang harus mereka jauhi. Jangan dibilang terserah kami, nggak bisa terserah kami. Kita hidup ini di lingkungan yang sama. Betul atau tidak hadirin dirahmati Allah? Halo, assalamualaikum. Kita ini hidup di lingkungan yang sama, di lingkungan yang sama, di negeri yang sama, di satu negeri, di satu kota, di satu kampung. Apakah kita ingin untuk negeri yang kita hidup di atasnya, kota yang kita hidup di dalamnya, kampung yang kita hidup di dalamnya ditimpa azab? Jawabannya tidak. Dan pastinya ada orang yang melaksanakan kebaikan di tempat itu, dan ada orang yang melaksanakan kemaksiatan. Betul atau tidak? Nah, bagi orang yang menampakkan kemaksiatannya, kemudian seakan-akan itu bukan suatu yang salah, ini dinasihati, ditegur, dicegah untuk tidak melaksanakan maksiat tersebut terus menerus, supaya tidak tertimpa semuanya itu dengan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Jadi intinya difahami dari nahi mungkar ini adalah di dalamnya itu ada kebaikan bersama. Dari nahi mungkar itu ada kebaikan apa? Bersama. Ingin mendapatkan kebaikan dunia dan juga ingin mendapatkan kebaikan akhirat. Oleh karenanya di hadis yang berikutnya yang dikutip oleh Imam Al-Hafidz Al-Muqayyim rahimahullah taala dalam kitabnya ini Ad-Da' wad Dawa, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Apabila al-ma'asi, kemaksiatan dhaharat sudah nampak fi ummati, dalam kehidupan umatku, ammahumullahu bi'adzabin min indih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka semua tanpa pengecualian. Akan menurunkan azab kepada mereka semua. Faqultu, dalam hati Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasus salihun?" Bukankah pada hari itu masih ada orang-orang yang saleh? Kata Rasulullah, "Bala, iya ada." Terus kata Ummu Salamah, "Fa kaifa yusna'u bi ulaik?" Terus apa yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang saleh itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Yusibuhum ma asaban nas." Mereka akan ditimpa atau mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh yang lain. Maksudnya apa? Semuanya akan terkena azab. Yang saleh juga akan terkena azab semua, matinya diazab. Faham atau tidak itu, Pak? Jadi matinya itu karena azab Allah yang turun, karena siksa Allah yang turun, walaupun dia saleh. Sebabnya siapa? Siapa sebabnya? Sebabnya ahli maksiat itu, yang merajalela itu, yang egois itu, yang dalam arti selalu menuruti hawa nafsunya. Mau Allah nurunin azab, nggak mau nurunin azab, mau kena ke kita tok atau ke semuanya, nggak tahu urusan. Ini egois apa nggak egois? Egois orang yang seperti ini. Dinasihati, dicegah. Bukan dalam arti orang yang melaksanakan nahi mungkar itu, oh ini kelompok ekstrim ini. Yang melaksanakan nahi mungkar ini kelompok ekstrim. Sebaliknya, yang diam yang ekstrim. Tapi yang melaksanakan nahi mungkar itu yang cinta kepada yang lain. Sudah kita bilang, bukan maknanya melaksanakan nahi mungkar memukul mereka, melukai mereka, mencaci maki mereka, tidak sama sekali. Akan tapi semaksimal mungkin mencegah mereka dari kemaksiatan tersebut. Gimana caranya? Semaksimal mungkin untuk mereka tidak bermaksiat lagi, tidak melaksanakan atau menampakkan kemaksiatan mereka di hadapan umum. Jikalau ingin bermaksiat, pastinya nggak bisa untuk dikatakan silahkan, betul atau tidak? Akan tapi dikatakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi hadis ini yang berkaitan dengan apa? Idza zaharat, jikalau kemaksiatan itu sudah zaharat, sudah dinampakkan, dalam arti sudah nggak ada malunya lagi Pak kepada manusia, berbuat maksiat di hadapan umum, bahkan diiklanin lagi, ada iklannya di online di apa tempat tertentu dan lain sebagainya. Ya apa seperti ini hadirin yang dirahmati Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya Allah, ya Allah. Kita ini semua ya ingin mendapatkan husnul khatimah dan ingin meninggal dunia dalam keadaan baik. Betul atau tidak? Walaupun begini ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, "Tsumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Kemudian mereka itu, orang-orang yang saleh itu akan mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala karena kesalihan mereka ketika di dunia. Akan tapi matinya dengan cara dibinasakan oleh Allah. Paham atau tidak itu? Matinya dengan cara tertimpa azab, hukuman dari Allah. Itu yang kita hindari. Itu yang kita hindari. Mudah-mudahan kita semua di akhirat mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah, dan juga mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan baik. Itu yang kita inginkan juga. Oleh karenanya barakallahu fikum, nasihat untuk diri saya pribadi dan nasihat untuk semua yang hadir dan nasihat untuk semua kaum muslimin, jangan digampangkan, diremehkan yang namanya maksiat. Tidak ada maksiat, tidak ada dosa kecuali di situ ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dihindari barakallahu fikum. Dan pastinya kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah, dengan izin dari Allah. Di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan makna la haula wala quwwata illa billah itu apa? Yang pertama kan la haula, tidak ada daya. Maksudnya apa? Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat. Ini yang dimaksud Pak. Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata, dan juga tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak bisa memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya Al-Aqidah Tahawiyah. Diperbanyak itu, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi orang yang memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah, dia itu menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya itu lemah. Dan memang kita ini lemah, Pak. Kita ini lemah. Kita tidak bisa untuk menjauhi maksiat apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita tidak bisa untuk melaksanakan ketaatan apapun kecuali dengan taufik, kata Imam Al-Hafidz itu, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbanyak. Orang yang memperbanyak dari hauqalah, ini hauqalah namanya, la haula wala quwwata illa billah, insyaallah akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Bisa untuk menjauhi maksiat dan juga bisa untuk melaksanakan apa? Ketaatan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, bisa untuk selalu menjauhi maksiat dan juga bisa untuk melaksanakan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, di sini juga Imam Al-Hafidz Muqayyim rahimahullahu taala mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi, la tazalu hadhihi al-ummah tahta yadillah wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha fa idza hum fa'alu dhalik rafa'a Allahu yadahu anhum thumma sallata 'alaihim jababiratihim atau jababiratahum fasamuhum su'al adab thumma darabahumullahu bil faqati wal faqr. Ini penting hadirin yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini senantiasa akan selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama qurra'uha, dan mati ulama-ulamanya tidak bekerja sama
dengan umara'uha, dan mati dengan pemimpin mereka yang jahat. Paham atau tidak? Jadi selama ulama-ulama umat Islam tidak bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau ulama-ulama umat Islam sudah bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat pertolongannya, mengangkat penjagaannya, mengangkat perlindungannya dari umat ini. Ini ada tahdir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus berhati-hati bagi para ulama. Dan insyaallah semuanya ini ulama, yang laki yang perempuan, buktinya aktif di majelis ta'lim Istiqamah, betul enggak Pak? Orang yang mendapatkan ilmu ulama apa enggak ulama? Ulama, akan tapi di dalamnya aja, walaupun belum ada julukan kiai, betul enggak? Tapi sudah alhamdulillah mendapatkan ilmu. Yang penting diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, terus dilaksanakan dengan ikhlas. Intinya ini hadis ada nasihat juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus untuk para ulama umat Islam. Dan memang itu di antara ujiannya, Pak. Di antara ujian seorang ulama itu hubungannya dengan penguasa. Hubungannya dengan penguasa. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab At-Tibyan itu beliau menjelaskan bahwa as-salafus salih ridwanullah taala alaihim ajmain, ulama-ulama terdahulu, mereka itu tidak suka jikalau ada seorang ulama yang selalu menjumpai penguasa. Tidak suka jika ada seorang ulama yang selalu menjumpai penguasa. Silahkan untuk dijumpai, untuk didatangi, untuk silaturahim, ya, silaturahmi dengan tujuan menasihati. Akan tapi jangan keseringan. Ente bakal ketarik nanti, ilmunya bakal luntur. Jelas atau tidak hadirin nanti rahmati Allah? Dan semuanya memiliki bidangnya masing-masing. Nah, di sini harus ada kerjasama yang baik antara para ulama dan juga umara. Memang itu ada hadisnya. Sinfani minan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada dua golongan dari manusia, yaitu al-ulama wal umara. Para ulama dan juga para umara, para pemimpin. Nah, jikalau kedua-duanya ini baik, maka masyarakat mereka akan menjadi baik. Jikalau kedua-duanya ini buruk, maka masyarakat, rakyat yang mereka pimpin juga akan menjadi buruk. Mudah-mudahan ulama-ulama kita ulama-ulama yang baik, dan juga pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, wa ma lam yuzakki sulahauha fujjaraha. Selama orang-orang yang saleh itu atau orang-orang yang baik itu tidak mensucikan orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat atau orang-orang yang fasik. Jadi kalau orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, mereka ini sudah mulai mensucikan, sudah mulai membela, sudah mulai memuji orang-orang yang jahat atau orang-orang yang fasik, nanti pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencabut penjagaannya dan juga perlindungannya. Jadi istilahnya apa? Barakallahu fikum, jangan menjadi penjilat. Jangan menjadi penjilat. Jadi ada orang fasik, orang jahat, orang zalim, terus dipuji habis-habisan, seakan-akan dia orang yang masya Allah, padahal orang yang innalillah. Jangan seperti itu bahaya. Loh, bahayanya di mana? Bahayanya ya siapa kita katakan ya? Kita katakan kepada yang memuji itu. Jadi bahayanya itu bukan di panjenengan tok. Bahayanya itu dalam kehidupan umat Islam secara umum. Apa bahayanya? Allah nggak bakal lagi melindungi mereka, tidak akan lagi menjaga mereka. Gara-gara antum ini memuji orang-orang yang tidak baik, itu kan pujian bohong semua, Pak. Betul atau tidak? Uang kehidupan mereka nggak baik, kok dipuji dalam kebaikan itu gimana? Nah, jikalau ingin melaksanakan sesuatu yang baik terhadap mereka, sudah kita bilang dinasehati. Laksanakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar kepada mereka semaksimal mungkin. Wa ma lam yuhin khiyaraha asyraruha. Dan juga selama orang-orang yang asyrar, yang buruk atau orang-orang yang jahat, mereka itu tidak menghina orang-orang yang baik. Nah ini, jikalau orang-orang yang jahat sudah mulai menghina, memfitnah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh,
maka pada saat itu Allah akan menjaga, Allah akan mencabut penjagaannya, akan mencabut perlindungannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. La ilaha illallah. Bulu ini sampai merinding kadang-kala hati yang dirahmati Allah jika kita melihat hal-hal yang seperti itu. Betul atau tidak? Ada orang yang baik, orang yang istiqamah dalam kebaikannya, orang yang tulus dalam dakwahnya, orang yang ingin membantu umat Islam, bahkan ingin membantu rakyat secara umum, enggak taunya difitnah habis-habisan. Terus yang memfitnahnya orang yang bejat, bukan orang yang saleh yang memfitnahnya. Dihina, intinya dihabisi, pembunuhan karakter. Ada gak yang seperti itu zaman sekarang? Ya ini yang dimaksud ini. Malam yuhin khiyaraha asyraruha. Nah, jikalau itu sudah terjadi terus nggak di-stop, ya sudah, Allah cabut tangan juga, nggak akan dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa taala umat ini. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kita ini masih berharap kepada Allah dengan harapan yang besar, dan kita tidak putus asa hadirin yang dirahmati Allah. Adhaful iman, iman yang paling lemah itu dengan doa, betul atau tidak? Nggak bisa melaksanakan amar ma'ruf, tidak bisa melaksanakan nahi mungkar, nggak bisa ngomong, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, terus berdoa, itu sudah minim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga rakyat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dari berbagai macam keburukan. Itu minim hadirin yang dirahmati Allah. Karena kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah ini, baik di negeri kita atau di negeri-negeri yang lain, ini sudah terlaksana. Akan tapi mudah-mudahan masih ada kebaikan, mudah-mudahan masih ada seperti kebaikan antum ini semua yang masya Allah ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Ini luar biasa loh, nggak gampang loh di zaman sekarang ini. Sholat subuh istiqamah berjamaah di masjid, istiqamah menghadiri majelis ta'lim, apalagi habis sholat subuh kayak begini, setengah ngantuk setengah sadar. Itu nggak gampang. Ini dipertahankan seperti ini yang bisa menahan iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang seperti ini, bahkan amal yang seperti ini yang bisa menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak hadirin yang dirahmati Allah dari amal-amal saleh. Apalagi yang berkaitan dengan syiar. Ini berkaitan dengan syiar, ini berkaitan dengan syiar agama. Mudah-mudahan lewat amal ini semua Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mencegah hukumannya atau menahan azabnya. Amin ya rabbal alamin. Fa idahum, perhatikan kata Rasulullah ya, fa idahum fa'alu dzalik rafa'allahu yadahu anhum. Jikalau mereka melaksanakan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penjagaannya Subhanahu wa taala. Thumma sallata alaihim jababiratahum, kemudian mereka itu akan dikuasai oleh orang-orang yang kejam, dan mati orang-orang yang kejam akan menjadi pemimpin mereka. Fasamuhum su'al adab, dan orang-orang yang kejam itu akan menyiksa mereka. Thumma darabahumullahu bil faqati wal faqr, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka itu kesusahan dan kefakiran. Itu ada berapa tadi itu yang apa namanya yang harus diwaspadai? Ada 3, betul atau tidak? Yang pertama apa yang harus diwaspadai ya, supaya penjagaan dari Allah dan perlindungan dari Allah tidak terangkat? Yang pertama apa? Yang pertama, jangan sampai para ulama bekerja sama dengan pemimpin yang jahat, yang zalim dalam kejahatan mereka dan juga dalam kezaliman mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik mensucikan atau memuji orang-orang yang jahat dengan pujian-pujian yang bohong intinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai orang-orang yang jahat menghina atau memfitnah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. 3 perkara ini. Jikalau 3 perkara ini dihindari, dijauhi, tidak ada yang akan selalu turun rahmat Allah. Akan tapi jikalau 3 perkara ini selalu ada, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan bisa mencabut penjagaannya, perlindungannya, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu." Jadi sungguhnya seorang, yang dimaksud ar-rajul seorang ya, bukan hanya laki-laki, intinya seorang, baik laki-laki atau wanita. Sungguhnya seorang itu bisa terhalang dari rizki karena dosa yang ia dapatkan. Sudah kita bilang tadi apa? Tidak ada dosa kecuali ada apa? Ada bahayanya. Tidak ada maksiat kecuali ada apa? Ada bahayanya, baik di dunia dan di akhirat. Di antara bahaya dosa atau bahaya maksiat di dunia apa Pak? Menahan apa? Menghalangi, menahan rizki, nggak dapat rizki. Dan rizki ini secara umum ya, barakallahu fikum, istri yang salihah rizki. Mudah-mudahan istri kita semua, mudah-mudahan istri-istri kita, istri-istri apa, istri satu ya, enggak, maksud saya itu mudah-mudahan istri-istri masing-masing ya, jangan sampai salah ngucap. Waktu itu maksud kita kayak gitu, mudah-mudahan istri-istri masing-masing, tapi kita bilang istri-istri. Loh Ustaz, kenapa istri-istri? Istri antum berapa? Udah jangan ngomong, pakai mau buka kartu segala. Apa namanya, yang ketawa itu pasti ada udang di balik batu itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan istri-istri masing-masing ya menjadi istri-istri yang salihah, dan suami, para suami, ibu-ibu insyaallah menjadi suami-suami yang saleh. Itu rezeki, itu rezeki. Dapat anak yang saleh dan salihah, rezeki. Dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki. Jadi rezeki ini umum, maknanya umum. Dapat uang juga rezeki. Nah, itu bisa terhalang hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, karena satu dosa. Nah, ya. Gara-gara satu dosa istrinya nggak karu-karuan. Gara-gara satu dosa anak-anaknya nggak karu-karuan. Gara-gara satu dosa pekerjaannya seret, rezekinya seret. Nah, ini hati-hati. Di sisi lain berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang bagus. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, rizki yang luas, amal yang makbul, yang diterima. Tapi maksiat jalan juga. Gosip jalan juga. Tidak ada hari tanpa gosip, bukan tidak ada hari tanpa Al-Quran. Slogannya kayak gitu. Kalau nggak gosipin orang dalam satu hari, ini lidah gatel, nagih ini. Gosip jalan terus, namimah jalan juga, fitnah jalan juga, bohong jalan juga. Nah, itu hati-hati, barakallahu fikum, dihindari semaksimal mungkin. Sekali lagi ya, tak ulangi. Gimana caranya untuk kita ini bisa benar-benar dijaga sama Allah dari maksiat? Perbanyak zikir apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Itu diperbanyak. Minim 100 kali dalam sehari. Minim 100 kali dalam sehari. 100 kali la haula wala quwata illa billah. Berapa menit hadirin yang dirahmati Allah? Ada 1 jam? Nggak nyampe. Berapa menit? 5 menit, Masya Allah. Taruhlah 10 menit Bu. Kalau 5 menit, apa mungkin bagi sebagian orang kecepatan? 10 menit nggak terasa, la haula wala quwata illa billah. Terus maknanya ada di benak, dalam arti aku ini tidak bisa menjauhi kemaksiatan, aku tidak bisa melaksanakan ketaatan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk bisa menjauhi kemaksiatan, bantu aku untuk bisa melaksanakan ketaatan. Itu maknanya, hadir di benaknya, khusyuk dalam hatinya, lisannya berzikir la haula wala quwata illa billah. Ini dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jenuh, jangan merasa jenuh. Kalau dalam satu hari tiba-tiba malas, mau berzikir itu malas, jadi ketahui ini dari setan. Betul atau tidak? Kita megang HP Pak 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, nggak terasa. Lagi megang HP, istri kepleset jatuh, kita nggak tahu. Gara-gara serius sama HP ini, betul atau tidak? Apa yang terjadi di anak mereka berantem, pukul-pukulan, cakar-cakaran, kita nggak tahu, saking seriusnya sama HP. Khusyuk. Nah, ini namanya khusyuk, megang HP ini. Tapi pas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pelit, diperhitungkan. Jangan seperti itu.
diperbanyak dari la haula wala quwata illa billah, insyaallah selalu mendapatkan pertolongan Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di hadis yang terakhir ini yang kita kaji, yang kita sampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang itu bisa terhalang dari rizki karena dosa yang ia dapatkan. Apakah ada yang maksum di antara kita? Jawabannya tidak. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang luput dari dosa, tidak ada yang luput dari kesalahan. Terus gimana caranya agar itu semua bisa terhapus juga, agar rezeki juga bisa kita dapatkan rezeki yang baik dengan maknanya yang umum tadi kita bilang, juga perbanyak dari istighfar. Perhatikan, tadi kita bilang perbanyak dari la haula wala quwata illa billah, fungsinya apa? Fungsinya supaya mendapatkan penjagaan dari Allah, dijaga sama Allah supaya tidak bermaksiat, dibantu oleh Allah supaya bisa melaksanakan ketaatan. Nah, sekarang yang kedua, perbanyak dari istighfar. Loh, kenapa perbanyak dari istighfar? Supaya dosa-dosa yang kita dapatkan itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, bersih. Bersih, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, itu juga minim 100 kali. Astaghfirullah cukup. Astaghfirullah cukup. Mau astaghfirullahal azim silahkan. Jadi hadisnya itu kan, ya ayuhan nas, kata Rasulullah, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertobat atau beristighfar kepada Allah dalam sehari berapa? 100 kali. Rasulullah ini berdosa atau tidak berdosa, Bu? Rasulullah berdosa atau tidak berdosa? Tidak berdosa, maksum. Terus kenapa beliau beristighfar 100 kali dalam setiap hari? Jawabannya ta'limun li ummatihi. Beliau ingin mengajarkan kepada umatnya, kalian yang butuh. Dan aku mengajarkan sekarang kepada kalian. Sami'na wa ta'na atau tidak? Halo, sami'na wa ta'na atau tidak? Sami'na wa ta'na. Nah, jadi di samping la haula wala quwata illa billah 100 kali, juga astaghfirullah atau astaghfirullahal azim 100 kali. Itu bagus, hadirin yang dirahmati Allah. Itu saat-saat yang indah. Apa makna daripada itu semua? Makna daripada itu semua, antum membuat ilaqah, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang baik dengan Allah. Allah selalu memantau, Allah selalu memantau, Allah selalu melihat. Pada saat itu, ketika seorang di antara kita beristighfar kepada Allah atau berhauqala la haula wala quwata illa billah, mengucapkan itu, berzikir kepada Allah, duduk dia bersama siapa? Bersama Rabbul Alamin. Bukan maknanya Allah ada di sampingnya gitu, tidak. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan pandangan rahmat. Itu hadirin yang dirahmati Allah, wallahi demi Allah, kalau kita bisa melihat pada saat itu dengan derasnya rahmat Allah yang turun, nggak bakal bangun dia dari tempat duduknya itu. Tapi kita bilang minim sudah. Ini sudah sedikit kita ucapkan itu la haula wala quwata illa billah 100 kali dan beristighfar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang menarik juga, akan tapi pembahasannya ini agak panjang sedikit, jadi nggak bisa untuk kita singkat ya. Oleh karenanya mungkin insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan yang akan datang dalam kebaikan, dalam ketaatan, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan selalu insya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezekinya yang baik, rezekinya yang thayyib, rezekinya yang berkah, rezekinya yang luas. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu menjaga umat ini, selalu menjaga negeri ini dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.